Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah momen Umi Pipik berbicara kepada Habib Umar bin Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Guru Mulia Habib Umar bin Hafiz, yang alhamdulillah untuk kedua kalinya saya berjumpa. Walaupun izin Habib, waktu Ramadan kemarin saya diajak oleh guru saya, adik dari Habib Jindan, saya Umi Pipik, uminya Abizar, dan saya alhamdulillah rezeki saya dibaiat oleh Habib Umar, diberikan ijazah sanad ilmu dan diganti nama saya Ummu Fatimah. Alhamdulillah, barakallah. Yang saya melihat sosok Habib yang Masya Allah, saat membaiat saya pun Habib berada di belakang pintu, itu yang membuat saya Masya Allah, akhlak Rasulullah pun beliau terapkan. Dan yang saya mau tanyakan Habib, izin juga Habib Jindan, juga Habib Ali, Masya Allah, semoga Allah muliakan guru-guru kita. Dari 2014 sampai sekarang saya Allah izinkan untuk berdakwah, dan 1 tahun belakangan ini saya mencoba untuk mensiarkan khulasoh yang Habib Umar tulis. Bagaimana di situ semua doa-doa dari waliullah, dan saya pun sudah merasakan keajaiban saat membaca ini. Di saat saya pernah mengalami kecelakaan, kalau melihat mobil hancur itu mungkin melihat dalamnya orang sudah mati semuanya. Tapi sebelum kejadian itu saya membaca khulasoh, yang buku yang sudah Habib berikan, dan mungkin bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang ada di sini, kitab yang ada di paperback itu adalah khulasoh. Mohon jangan taruh di bawah karena itu zikir, takutnya ada di kaki ya, mohon diangkat ya, karena itu buku zikir. Masya Allah, ini salah satu dakwah. Lalu 1 tahun belakangan ini saya mencoba dengan dakwah saya menyebarkan kitab khulasoh ini Habib, dan di berbagai masjid, di berbagai kota, sampai satu hal yang saya mengalami sendiri, bahwa ada satu penolakan yang di depan saya buku itu dilempar, yang mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan sunnah. Rasanya saya sakit sekali, padahal saya merasakan keajaiban di saat saya membaca buku ini dan mengamalkannya. Bahkan setiap ba'da maghrib saya mengajari anak-anak saya untuk mengistiqomahkan membaca ini, karena ada keajaiban di situ. Lalu pertanyaan saya tadi, Habib sudah menceritakan bagaimana sosok Rasulullah yang misinya memanusiakan manusia. Rasulullah tidak pernah membenci, tetapi memanusiakan orang-orang yang membenci. Lalu di akhir zaman ini begitu banyak sekali manusia yang tidak memanusiakan manusia. Bahkan yang saya alami pun saat saya mensiarkan, membagikan buku-buku ini, lalu ada yang saya alami ini bukan dari orang-orang yang di luar Islam, tetapi justru orang Islamnya tersendiri. Ini yang membuat mungkin sakit ya. Tapi lalu bagaimana, apakah saya harus meneruskan hal ini, dan bagaimana sikap saya, hati saya, dan apa yang harus saya lakukan Habib. Lalu yang kedua, ada titipan dari public figure. Ada yang bertanya bagaimana hukum tentang memanjangkan jenggot, yang katanya tadi apa Neng? Sunnah, Enggak wajib. Maksudnya apa? Hukum memanjangkan jenggot itu. Ini pertanyaan dari Baby Romeo sebetulnya. Ya, itu tadi. Terus lalu ada juga tadi yang tentang musik, dan yang terakhir bagaimana ulama-ulama terdahulu yang sudah populer di zamannya, lalu bagaimana sikap mereka menyikapi kepopulerannya mereka di zamannya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من حكمة الله تبارك وتعالى أن يبقى أعداد من المسلمين يتصورون شيء على غير ما هو عليه ويختبر الناس ببعضهم البعض ومهمتنا أن نرحم الجميع. Memang di antara hikmah dan sunnah dari Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman dengan orang lain pula. Diujinya tuh ujiannya berupa gangguan dari manusia, ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terjadi hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai. Maka tugas kita secara umum, tugas kita adalah merahmati dan memiliki kasih sayang dan rahmat kepada semua. Itu tugas kita pertama. وصحيح ما ذكرت من آثار الذكر لله تبارك وتعالى فالله يقول فاذكروني أذكركم. Dan benar apa yang kau sebutkan tentang pengaruh zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah berfirman, sebut aku, ingat aku akan ingat dan sebut kalian. وقال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan Allah berfirman, orang-orang yang beriman hati mereka merasa damai, tentram dengan zikir kepada Allah. Sungguh hanya dengan zikir sajalah hati manusia itu menjadi damai dan tentram. ولا يكون من الذكر بدعة إلا ما فيه قطيعة للرحم أو سب لمسلم أو سؤال لصنم أو غيره وما عدا ذلك فالذكر كله مشروع بل من أفضل أعمال الإسلام بنص كلام النبي. Dan zikir itu tidak dilarang mengingat itu apabila kecuali kalau ingatannya kepada berhala ataupun juga kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nas yang benar itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat dianjurkan. وصح في الحديث أنه سئل أي المصلين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Disebutkan dalam hadis sahih Nabi Muhammad pernah ditanya, ahli solat manakah yang pahalanya paling besar? Maka dijawab oleh Nabi, ahli solat yang pahalanya paling besar adalah yang paling banyak zikirnya. فسئل أي المتصدقين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Nabi ditanya lagi, kalau ahli sedekah yang pahalanya paling besar yang mana ya Rasulullah? Nabi jawab, ahli sedekah yang pahalanya paling besar yang paling banyak zikirnya. سئل فأي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. Ditanya lagi, ahli puasa mana yang pahalanya paling besar? Nabi bilang, yang paling banyak zikirnya juga kepada Allah. فقيل أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. Ditanya lagi, kalau mujahidin yang paling besar pahalanya mujahidin yang mana? Nabi jawab, mujahidin yang paling besar pahalanya yang paling banyak zikirnya kepada Allah. فسمع سيدنا أبو بكر هذه الأجوبة فقال لسيدنا عمر ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan Nabi Muhammad, maka dia komentar. Dia bilang kepada Sayyidina Umar, kalau begitu orang yang berzikir kepada Allah, dia telah memborong kebaikan dunia dan akhirat. فسمعه النبي فقال أجل ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. Nabi Muhammad mendengar komentarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beliau mengiyakan, mengasesi dan mengatakan, betul sekali orang yang banyak zikir kepada Allah memborong kebaikan dunia dan akhirat. وإنما الذين تصوروا التصور الخاطئ عن الأذكار إنما الوسيلة إلى تبيين الحقيقة لهم بالدعاء الله لهم واختيار من يعرف حل الشبهة عنهم بإقامة الحجة والدليل من أهل العلم. Dan sesungguhnya terkadang timbul persepsi bagi sebagian orang yang ingkar daripada zikir-zikir tertentu, mungkin karena dia tidak tahu kandungan apa yang ada di dalamnya, maka perlu dia bertanya kepada orang yang bisa menjelaskan untuk memberitahu secara detail tentang dalil dan hujjah daripada zikir-zikir tersebut, hingga hilang persepsi-persepsi tanggapan yang keliru akan zikir-zikir yang disyariatkan itu. ومن قرأ شيئا من أذكار الخلاصة بإيصالك إليهم فلك مثل أجرهم. Dan ketika kita mengajarkan zikir kepada seseorang seperti zikir yang terkandung dalam khulasah dan diamalkan orang itu, maka yang mengajarkan ini mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membacanya. فأديموا وواصلوا الذكر لله تعالى يديم ويواصل رحمته لكم.
langgengkanlah, teruskanlah istiqamahlah dalam berzikir kepada Allah Ta'ala agar anugerah dan rahmat Allah Ta'ala terus langgang dan tercurah kepada kita.